Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fil azanallahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pertemuan yang ke-8. Hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat tanggal 27 November 2020. Senantiasa kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan. Khawati fillah zanallahu wa iyyakum, kita mengkaji kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan berkaitan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya, beberapa profesor dalam akidah. Kemudian buku ini khawati fillah zanallahu wa iyyakum dimurajaah oleh beberapa ulama, di antara ulama yang terkenal adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, khawati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua yang dimaksudkan dengan ibadah. Memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memberikan pengertian yang menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan kaidah atau pengertian yang sudah mencakup seluruhnya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah al-batinah. Ibadah adalah sebuah ibadah, suatu amalan disebut ibadah yang pelakunya akan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika orang melakukan perbuatan tersebut akan dicintai oleh Allah. Kapan disebut ibadah? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi. Dari sini menunjukkan mau tidak mau kita harus belajar ilmu agama. Kita harus belajar ilmu agama. Karena dengan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, mempelajari ilmu agama, menekuni, giat, bersemangat menghadiri kajian baik online maupun tidak online, maka ini semuanya akan menjadikan kita mengetahui hal-hal yang Allah benci dan hal-hal yang Allah cintai dan sukai dan ridhai. Ketika kita sudah mengetahui hal-hal yang Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu disebut dengan ibadah. Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena ibadah sudah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kita saja apakah kapan ada waktu untuk menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, mencari tahu apakah amalan tersebut dicintai oleh Allah dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apakah tidak. Ismun kulli ma yuhibbu, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sebuah nama ya yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Minal aqwali wal a'mal. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perkataan dalam lisan, perbuatan anggota badan seperti sholat, dan juga dalam hati, amalan hati, karena hati kita ini beramalan seperti mencintai, membenci, kemudian mengharap, rasa takut, maka itu semuanya disebut ibadah. Az-zahirah wal batinah, baik yang nampak maupun tidak nampak. Ya, dan itu semuanya disebut ibadah. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, semua jenis ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh setiap manusia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang Quraisy di perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq lantaran mereka memberikan nazar kepada Lata, Uzza dan yang lainnya, patung-patung yang lainnya. Ya, mereka mencintai amalan hati, ya, melebihi cintanya mereka kepada Allah. Orang-orang kafir jahiliyah mereka mencintai Lata, Uzza, Manat, Suwa', Yaghut, Ya'uq,
ya, kemudian Hubal dan yang lainnya. Mereka mencintai patung-patung tersebut melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh. Dan itu menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah yang mereka yakini tidaklah berarti ketika mereka tidak mau mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, di pembahasan tauhid uluhiyah ini para ulama memberikan beberapa poin. Poin yang pertama berkaitan tentang pengertian tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kata mereka, tauhidullah bi af'alil ibad allati syara'aha lahum. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh amalan hamba yang Allah telah mensyariatkannya kepada mereka. Kalau tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Yang perbuatan tersebut sudah Allah syariatkan. Jadi berarti hal-hal yang berupa syariat Islam, hal-hal yang berkaitan tentang agama Islam, maka itulah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah syariatkan kepada mereka. Dengan cara apalagi? Ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, mereka menyebutkan beberapa contoh, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah seperti doa. Berdoa hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, seorang berdoa tidak boleh diberikan kepada orang lain, kepada makhluk, baik sudah meninggal dunia ataupun belum meninggal dunia. Doa harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kemudian juga al-khauf, rasa takut. Rasa takut yang lebih menjurus kepada ibadah, maka takut tersebut tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya patung-patung atau pohon tertentu dia tidak akan memberikan manfaat dan madarat. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menghilangkan madarat. Maka untuk apa kita takut kepada mereka? Kemudian ar-raja, ya, rasa harap, mengharapkan pahala, mengharapkan kesehatan dan yang lainnya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada sesembahan yang lainnya. Begitu juga dengan mahabbah, rasa cinta. Rasa cintanya seorang kepada Allah harus melebihi yang lainnya. Bahkan tidak boleh diberikan rasa cinta yang bersifat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat, haji, bertaubat dan selainnya. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan contoh-contoh ibadah tersebut di Al-Qur'an dan Sunnah, Allah memuji orang yang melakukan doa, khauf, roja dan yang lainnya. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, haji. Dan tidak Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah mencintainya. Allah meridhoi orang yang melakukannya, maka disebut dengan ibadah. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tujuan Allah ciptakan jin dan manusia semuanya untuk beribadah kepadanya. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ay wahiduni, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh mentauhidkan dalam hal rububiyah, tidak, karena Allah tahu semua itu meyakini tauhid rububiyah kecuali orang yang benar-benar akalnya tidak lurus. Karena meyakini bahwasanya sesembahan selain Allah mereka bisa menciptakan yang lainnya. Lihatlah, ya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan jin dan manusia karena makhluk Allah yang lainnya seperti langit dan bumi mereka mengakui dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, makhluk Allah yang tidak akan pernah bermaksud kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah manusia dan jin, ya, kebanyakan mereka berbuat kufur nikmat kepada Allah.
Mereka mengetahui Allah SWT telah memberikan berbagai karunia dan nikmat dalam kehidupan mereka, tapi mereka terperdaya dengan kenikmatan yang telah Allah SWT berikan, atas mereka melupakan hakikat pertama tujuannya diciptakan mereka, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian para ulama di sini menjelaskan betapa pentingnya tauhid. Betapa pentingnya tauhid uluhiyah. Naam, tauhid rububiyah penting, tetapi tidak sepenting tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah sudah diyakini oleh seluruh orang, seluruh makhluk yang tidak menyimpang fitrahnya, mereka semuanya meyakini tauhid rububiyah. Harus mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan Allah. Tidak ada yang menyamai Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa berikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah merupakan pertama kali agama dan akhir agama, yang nampak dan yang batin. Dan tauhid uluhiyah ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, itu sejak dahulu, sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, dia berdiri terus. Ya. Dan tauhid uluhiyah ini memiliki peranan penting, memiliki manfaat. Ya, beberapa urgensi yang dimiliki tauhid uluhiyah. Yang pertama, annahu li ajlihi khuliqatil jin wal insu. Diciptakan jin dan manusia tujuannya untuk mentauhidkan Allah SWT di dalam semua ibadah. Dan mereka tidak bisa mengetahui ibadah kecuali melalui petunjuk Rasul utusan Allah SWT. Allah memberikan utusan kepada jin, Allah memberikan utusan kepada manusia. Yang utusan Allah tersebut, merekalah yang memberitahu kepada bangsa jin dan manusia agar selalu mentauhidkan Allah SWT. Kemudian yang kedua, annahul fariqu bainal muwahhidin wal musyrikin wa alaihi yaqa'ul jazaa'u fil ula wal akhirah. Bahwasanya tauhid uluhiyah merupakan pembeda antara orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar pahala yang akan didapat seorang ketika di akhirat berdasarkan tauhidnya. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi pondasi dasar Allah SWT akan memberikan pahala ketika di dunia dan di akhirat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW membedakan orang-orang jahiliyah dengan para sahabatnya yang sudah masuk Islam. Rasulullah SAW membedakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan orang yang hanya mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segalanya. Rasulullah SAW memerangi mereka, orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana hadis tadi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, yang jim, annahu li ajlihi ursilatir rusul wa unzilatil kutub idh huwa khulasa da'watir rusul. Bahwasanya tauhid uluhiyah inilah tujuan diutusnya para rasul dan tujuan diberikannya kitab-kitab Allah SWT. Para rasul yang diutus oleh Allah setiap umat, mereka semuanya membawa risalah tauhid uluhiyah, mengajak orang-orang menyembah hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh menyekutukan Allah SWT dengan hal apapun. Diturunkannya kitab-kitab suci itu tujuannya mengajari manusia, memerintahkan mereka, mendidik mereka agar selalu mentauhidkan Allah SWT dan tidak sama sekali menyekutukan Allah SWT. Lihatlah Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh Allah SWT telah mengutus setiap umat seorang rasul. Seorang rasul, lihat di sini ummah, setiap umat, baik kalangan jin dan manusia. Rasulan, seorang rasul, utusan Allah SWT. Tujuannya apa? Apa visi misi mereka?
Ani'budullah, adalah kalian mentauhidkan Allah, kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Di antara perkara taghut adalah kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi ketaghutan. Lihatlah, semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, dari rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya memiliki visi dan misi sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budu." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebelum engkau wahai nabi dari seorang rasul. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, illa nuhi ilaih, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka kalian semuanya wajib beribadah kepadaku saja. Lihatlah, visi dan misi para rasul semuanya sama. Visi dan misi para rasul mereka semuanya sama, yaitu mengajak umat Islam untuk selalu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul mereka semuanya mengajak kepada tauhid uluhiyah, mengikhlaskan semua peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. La ilaha menafikan segala sesembahan selain Allah. Illallah, dan menetapkan sesembahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ani'budullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, menetapkan hanya sembahan milik Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah hanya milik Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan, menetapkan semua harus dihilangkan, karena lah di sini adalah la nafil jinsi menurut ulama lughah, ulama nahwu. Jadi tidak ada sesembahan sama sekali yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 85, bagaimana Allah kisahkan di sana setiap rasul datang kepada kaumnya mengatakan u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, bukan kepada wali. Cintai hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Kata para rasul, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Allah. Tidak ada sembahan berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, poin keempat, ya, betapa pentingnya akidah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal ibadah, segala bentuk ibadah. Yang mana tauhid inilah yang terjadi gara-gara tauhid ini, atau hal yang mendasari perselisihan antara para rasul dan umat-umat hanyalah tauhid ini, tauhid uluhiyah. Dan sungguh orang-orang kafir Quraisy mereka telah mengkafiri, mengingkari Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi Muhammad SAW menyuruh pada mereka ibadah, bernazar, rasa takut, mencintai hanya untuk Allah, bukan untuk Lata, Uzza, Manat, Suwa, Hubal, Yaghut, Ya'uq, dan yang lainnya. Lihatlah, sampai mereka mengatakan pada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah abadikan dalam surat Shad ayat kelima, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesembahan yang satu saja? Ini merupakan perkara yang aneh.
mereka terheran-heran. Karena dari Amr bin al-Khuzai sampai datang Nabi Muhammad SAW, ratusan tahun mereka di bawah kesesatan Amr bin al-Khuzai. Mereka semuanya menyembah patung selain menyembah Allah SWT. Tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka diberikan pikiran oleh Allah SWT. Mereka mampu berpikir, mereka mampu berpikir antara kebenaran dan keburukan, kebenaran kesesatan, Islam atau kafir. Mereka tahu, tapi mereka kesombongan yang mereka lakukan itulah mendasari mereka tidak mau masuk Islam dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tidak lantas Nabi Muhammad SAW berdiam diri saja. Ketika beliau sudah berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW memerangi orang-orang Quraisy. Padahal mereka meyakini adanya tauhid rububiyah. Dan itu tidak menjadikan Rasulullah SAW meyakini bahwa mereka sudah masuk Islam. Tidak. Yang dijadikan patokan masuk Islam adalah mentauhidkan uluhiyah, menjadikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kaum muslimin pun harus meninggalkan semua jenis kemusyrikan dan mencegah jalan-jalan yang menuju kemusyrikan. Lihatlah para nabi, kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka tertolak. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi mereka semuanya menyekutukan Allah, Allah akan hilangkan, pupuskan semuanya, batalkan semua amalan mereka. Bahkan Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad terkhusus, Nabi dan Rasul yang paling mulia, ulul azmi yang nomor 1. Walau asyrakta, lain asyrakta la yahbitanna amaluk. Kalau seandainya engkau wahai Nabi berbuat syirik kepada Allah, semuanya akan hilang, amal engkau akan hilang sirna. Apakah kaum muslimin tidak membaca doa tersebut? Mereka yang kondisinya, kedudukannya lebih tinggi daripada kita, para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW, diberikan pengertian oleh Allah SWT. Jika kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dalam hal apapun itu, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta diberikan kesehatan, rizki kepada selain Allah. Kalau kalian meminta kepada selain Allah, maka semua amalanmu akan hilang. Maka akan percuma sholat 5 waktu kita selama berpuluh-puluh tahun. Maka akan percuma berpuluh-puluh tahun ngaji kita, menuntut ilmu kita, bersedekah kita. Apa bedanya kita dengan orang non-muslim? Yang mana Allah SWT katakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan amalan orang-orang non-muslim suatu saat di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan amalan mereka dan Allah jadikan mereka debu. Sirna. Apakah antum mau mendapatkan hal yang demikian? Maka fokuskanlah, maka curahkanlah perhatian antum wahai kaum muslimin untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat Islam menyembah seperti apa yang disembah Abu Jahal dan yang lainnya. Maka selayaknya kita, bagi orang yang sudah mengenal manhaj salaf, mengajak kaum muslimin yang lainnya untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan dan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Sampai detik ini masih terjadi dimanapun, bahkan di beberapa tempat negara Islam pun masih terdapat kesyirikan. Betapa banyak kesyirikan yang telah merajalela. Naam. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu di sini para ulama menjelaskan kalimat tauhid, sebuah kalimat yang menjadikan seorang masuk Islam, yang mana Rasulullah SAW kasih tahu kepada orang-orang. Rasulullah berdakwah dari kemah ke kemah di musim haji, dari orang ke orang, dari kabilah satu ke kabilah yang lainnya, dan mengucapkan la ilaha illallah.
Katakan tidak ada sembahan yang berhak kepada kecuali Allah. Kalimat yang sangat agung, kalimat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kekekalan, sebagaimana dalam surat Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah, ceritakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu tatkala Nabi Ibrahim, kakek Nabi Muhammad SAW, ulul azmi yang nomor 2, berkata kepada ayahnya, siapa? Azar. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Azar bukan ayahnya tetapi pamannya. Tapi uruf orang Arab zaman dahulu mengatasnamakan paman itu juga disebut dengan ayah. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada pamannya atau kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Lihatlah, Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap kesyirikan, kemusyrikan, persekutuan ayahnya dan kaumnya, menafikan tidak ada yang boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini istilah dengan manfi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, illalladzi fatarani. Ya, semua aku berlepas diri kepada apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdini, karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Nabi Ibrahim meyakini adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi sembahan tersebut adalah sembahan yang batil. Sesembahan yang batin, kedustaan semuanya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghilangkan kotoran yang melekat pada patung-patung yang mereka sembah. Lihatlah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ya, kalau kita perhatikan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, innani bara'un mimma ta'budun, di sini bara'ah. Bara'ah itu berlepas diri. Sehingga kalau dalam bahasa Arab bisa diistilahkan dengan nafi, menafikan. Kemudian illalladzi fatarani, illa istitsna, bisa diartikan dengan isbat, menetapkan. Sehingga kalimat innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani, kecuali Allah, kalimat ini bermakna la ilaha illallah. Setelah itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat setelahnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ucapan, kalimat-kalimat, untayan kata yang diucapkan Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun illalladzi fatarani innahu sayahdin, merupakan kalimat yang kekal. Kalimat yang kekal menunjukkan kalimat tauhid adalah kalimat yang kekal. Ya. Kekekalan kalimat tauhid fi aqibihi, kepada anak cucu Nabi Ibrahim, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jika ada yang melakukan kemusyrikan, mereka mengucapkan la ilaha illallah, meyakini dan menjalankan konsekuensinya. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulas apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. La di sini adalah la nafilil jinsi, meniadakan seluruh jenisnya. Kalau kita mengatakan la syajarata fil bustan, tidak ada satupun pohon di dalam kebun, atau la syajarata fil mal'ab, tidak ada satu pohon yang ada di lapangan. Maka maksudnya adalah tidak ada sama sekali pohon.
pohon yang kecil, pohon yang tumbuh, pohonnya ini nggak ada, rumput tidak ada, semuanya benar-benar hilang sirna. Itu makna dari la nafilil jinsi. Ilaha artinya ma'bud. Ilah itu artinya ma'bud. Lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, wa huwallah fis samawat la haula wala quwwata illa billah. Afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Zukhruf, wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala dan itulah dialah Allah Subhanahu wa taala yang di langit menjadi sesembahan dan di bumi pun Allah dijadikan sesembahan. Al-ilah bermakna al-ma'lu, yang disembah. Tidak boleh al-ilah diartikan dengan al-khaliq, tidak ada penciptaan, tidak. Karena para ulama mereka bersepakat kalimat ilah artinya adalah al-ma'lu, yang disembah oleh hambanya, makhluknya, yang ditaati, yang diibadahi seluruh hati secara dengan adanya rasa cinta, pengagungan, rasa takut dan kehinaan dan penuh harap dan serta berserahnya seluruh hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilah di sini isim la nafilil jinsi. Nah, dan ilah di sini adalah isim la nafilil jinsi mabni, sehingga dia tidak ditanwin. La ilahan tidak. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, illa di sini mustasna. Allahu sebagai badal. Allah i'rabnya sebagai badal. Badal dari mana? Mubdalnya adalah kalimat yang tersembunyi yang ada di setelah kalimat ilah. Yang ditakdirkan adalah bihaqqin atau haqqun. Sehingga makna dari la ilaha illallah artinya adalah, makna lain dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ditakdirkan hak bukan maujud? Karena kalau seandainya kita mengatakan la ilaha atau la ma'budu maujud illallah, maka secara tidak langsung kita meyakini ada sesembahan selain Allah. Dan tidak adanya rasa berlepas diri terhadap sembahan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang maha benar. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya adalah kebatilan. Sesembahan selain Allah itu adalah semuanya kebatilan. Min dunihi huwal batil, semuanya kebatilan. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang sesembahan yang sebenarnya. Karena sesembahan yang lainnya tidak memiliki sama sekali penciptaan, tidak memiliki hak penciptaan, kepemilikan, pengaturan, tidak sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak ibadahi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman,
Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang maha benar. Dan apapun yang mereka sembah selain Allah, maka itu semua adalah sesembahan yang batil. Sehingga kita harus menetapkan hak di sini. Tidak boleh kita menetapkan maujud atau yang lainnya. Karena kalimat-kalimat maujud itu mengandung adanya pembolehan bahwasanya adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah tadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari segala hal yang kalian sembah. Menunjukkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat kekekalan. Yang ketika seorang murtad maka harus mengucapkan kembali la ilaha illallah, yang berarti adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini sebagai badan. Dan tidak boleh dijadikan mubdalnya kalimat ilah. Tidak boleh kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh. Kemudian mengatakan Allah di sini sebagai mustasna atau Allah di sini sebagai badal dari ilah, tidak boleh. Karena semuanya mengharuskan kepada keyakinan yang rusak. Yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah atau la ilaha illallahi, itu semuanya mengandung makna yang rusak, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu para ulama menyebutkan kalimat tauhid di atas la ilaha illallah yang dibangun setelahnya ya tauhid uluhiyah berarti memiliki dua rukun. Kalimat la ilaha illallah itu ada dua fondasi dalamnya. Dalam kalimat tersebut ada dua hal. Yang pertama adalah an-nafi, menafikan dalam kalimat la ilaha. Kemudian yang kedua makna isbat, menetapkan dalam kalimat illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini harus ada. La ilaha illallah. Kalau seandainya kita mengatakan la ilaha maka tidak sah. Kalau kita hanya mengatakan illallahu tidak sah. Harus mendatangkan dua hal tersebut. La ilaha illallah. La ilaha menafikan segala sembahan selain Allah SWT. Sampai akar-akarnya. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Baik yang terbuat dari batu atau selain batu. Seperti pohon yang lainnya. Illallahu, dan menetapkan hanyalah milik Allah SWT segala sesembahan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan syarat dari la ilaha illallah. Sebagaimana sholat terbangun di atas rukun dan syarat. Rukun itu di dalam sholat. Kalau syarat itu hal-hal yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan dua-duanya harus didatangkan. Rukun sholat dan syarat sholat harus didatangkan. Barang siapa yang tidak melaksanakan dua hal tersebut, meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat, maka tidak akan diterima sholat seseorang. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap muslim, setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, jika tidak mendatangkan rukunnya, kedua rukun, tidak mendatangkan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, maka tidak sah ucapannya. Misal orang masuk Islam, dia mengatakan la ilaha, tidak ada sesembahan, maka tidak sah ucapannya. Harus datangkan rukunnya, la ilaha illallah. Kemudian setelah itu datangkan syarat-syaratnya. Kemudian para ulama di sini memberikan syarat sahnya la ilaha illallah. Syarat sah pengucapan la ilaha illallah ada 7. Kalau rukun ada 2. Yang pertama la ilaha, menafikan. Yang kedua illallahu, kecuali Allah SWT, yang artinya mengisbatkan, menetapkan sesembahan yang berhak diibadahi hanya milik Allah SWT. Nah, syurutuha, syarat-syaratnya ada 7 syarat yang terkumpul dalam bait syair.
ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, keyakinan, mengikhlaskan, pembenaran, mencintai, melaksanakan dan menerima semua hal yang berkaitan tentang la ilaha illallah. Kemudian para ulama di sini memerinci secara garis besar, tidak panjang lebar, karena beberapa buku yang lainnya disebutkan panjang lebar bahasanya. Nah, para ulama di sini menjelaskan yang pertama adalah syarat la ilaha illallah. Ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ketika seorang mengaku dirinya muslim atau beriman kepada Allah, maka harus al-ilm. Harus apa? Mengilmui di dalam hatinya. Harus mengilmui yang ilmu ini lawan dari kebodohan. Seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menafikan kebodohan. Di antara dalilnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya la ilaha illallah harus diyakini seseorang dalam hatinya, mengetahui dalam hati bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di antaranya adalah surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Fa'alam, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzanbik, dan mintalah ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosamu. Kalimat yang perlu kita perhatikan adalah kalimat fa'alam, ketahuilah. Al-ilm, ilmu itu ada di dalam hati. Ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka di dalam hatinya harus dia yakini bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menuntut ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, seorang harus belajar dari konsekuensi la ilaha illallah. Apa yang dimaksudkan la ilaha illallah? Kemudian juga banyak sekali di antara ayat-ayat yang lainnya, ya. Di antaranya Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang menyaksikan dengan persaksian benar, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan mereka. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dalam hati. Sehingga tidaklah cukup ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatinya mengingkari dan meyakini adanya sesembahan yang berhak diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus dibuang di dalam hati, harus ditanamkan tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui, dan dia dalam hatinya dia meyakini, mengetahui tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia akan masuk. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dia mengetahui di dalam hatinya, dia mengetahui kalimat tauhid. Tidak cukup dengan ucapan la ilaha illallah saja. Hati seseorang harus meyakini adanya apa? La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat kedua ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika seorang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia harus meyakini. Keyakinan yang menghilangkan keraguan sama sekali. Meyakini apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Karena ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mau tidak mau meninggalkan segala peribadahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, bahkan sedikit pun keraguan harus dihilangkan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun
alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman, mereka adalah orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Lihatlah. Di sini kalau kita belajar ilmu nahwu, di sini ada inna ditaukid. Hanyalah orang beriman adalah orang yang meyakini bahwasanya Allah itu sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka. Sehingga ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam, harus meyakini dalam hatinya. Meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, dengan kekuatan. Tidak boleh adanya rasa ragu. Ya, tinggalkan keraguan. Bahkan ketika seorang ragu terhadap la ilaha illallah, sembahan yang tidak berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia terjatuh ke dalam orang munafik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat setelahnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang beriman merekalah yang berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Terakhir Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Merekalah adalah orang-orang yang sebenar-benarnya. Orang yang jujur. Ketika keimanan dilandasi dengan keyakinan kepada Allah, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun, maka mereka mendapatkan sifat kejujuran. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan menggunakan dua kalimat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Tidaklah seorang bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat tersebut. Kemudian Rasulullah lanjutkan, ghaira syakin, dia tidak ragu terhadap dua kalimat tadi. Meyakini dengan keyakinan yang sebenarnya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Illa dakhalal jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surga. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Allah masukkan dalam surga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam perkataannya. La ala sabilil 'adah al-mujarradah wa taqlid. Mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, dari lubuk hatinya. Tidak berdasarkan mengikuti orang-orang. Tidak berdasarkan fanatik, sebuah golongan. Harus mengikhlaskan segala amalan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan seluruh amalan dari kesyirikan. Mengikhlaskan dalam perkataan, ya, ngucapin agama Islam, ngucapin syahadat, tidak tujuannya untuk ikut-ikutan, enggak. Dan juga mengikhlaskan segala perbuatan dari kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak mau disekutukan. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala wajib diberikan keikhlasan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis.
ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala agama yang murni. Kemurnian agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 2 Allah mengatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka hendaklah engkau ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan segala hal. Ikhlaskan semuanya. Naam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya. Mengucapkan la ilaha illallah tidak dalam keadaan terpaksa. Mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam tidak bertujuan untuk menikahi seorang wanita. Mengucapkan la ilaha illallah tidak bertujuan agar dipilih menjadi penguasa. Tidak. Tapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harus mengikhlaskan semua ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Syarat yang keempat adalah as-sidq, membenarkan dan menafikan kebenaran yang menafikan kedustaan. Seorang ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus membenarkan dengan hatinya, meluruskan. Tidak boleh seorang mengatakan la ilaha illallah tapi dalam hatinya dia ingin menghancurkan agama Islam. Tidak boleh. Harus ada kesamaan antara ucapan dengan hatinya. Harus adanya kebenaran. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah orang-orang mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka sudah mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang jujur. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Karena ada beberapa orang, bahkan orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, baik orang munafik yang masuk Islam murni kemudian menjadi munafik, atau munafik dari kalangan orang-orang Yahudi. Karena orang munafik itu bertingkat-tingkat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati mereka mengingkarinya, mendustakannya. Sehingga ucapan la ilaha illallah tersebut tidak akan pernah sama sekali bisa menjadi tidak sah ucapan la ilaha illallah. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ulama di sini mereka menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersaksi mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak dibalik kepada Allah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kata Rasulullah, sidqan min qalbi, benar-benar jujur dalam hatinya. Ya. Selaras dengan ucapannya selaras dengan hatinya. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang tadi tidak masuk ke dalam neraka. Lihatlah betapa pentingnya. Sehingga larangan menjadi orang munafik. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam hatinya dia mendustakannya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum,
Syarat yang kelima adalah al-mahabbah, mencintai. Mencintai kalimat ini. Tidak boleh membenci kalimat la ilaha illallah. Mencintai kalimat la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Dan mencintai konsekuensi dari kalimat ini. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kepada Allah selain Allah, harus meniadakan seluruh sesembahan, ya, baik yang hidup maupun yang mati. Dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Harus mencintai kalimat ini. Dan mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mencintai sesama kaum muslimin. Dan membenci apa-apa yang berkaitan tentang yang merusak kalimat la ilaha illallah. Membenci kesyirikan, membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan. Barulah orang tersebut baru dianggap sah ucapan la ilaha illallah. Sesama kaum muslimin harus saling mencintai. Seorang muslim harus membenci perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Harus membenci kesyirikan. Harus. Dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Dan sebagian manusia mereka telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu-sekutu. Yuhibbunahum, mereka menjadikan sekutu tersebut, ya, mereka palingkan rasa cinta mereka, cinta yang berlandaskan ibadah, ya, kepada sekutu-sekutu tadi, patung-patung tadi. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dan teman-temannya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai patung-patung. Mereka mencintai patung-patung. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dahsyat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika seorang mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai bahwasannya hanya Allah yang berhak diibadahi dan membenci sembahan selain Allah, maka orang tersebut disebut dengan orang beriman. Ketika seorang membenci kalimat la ilaha illallah, membenci kalimat tauhid, membenci hal-hal yang bisa mengotori kalimat tauhid, ya, maka dia disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika orang itu membenci kalimat tauhid, ya, membenci kaum muslimin, bahkan suka berbuat syirik, maka orang tersebut tidak disebut dengan beriman. Karena di sini Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman mereka adalah sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum tidak disebutkan hadis dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa diambil dari hadis sebagai buku lainnya. Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seorang tidak akan pernah beriman sampai dia menjadikan Nabi Muhammad SAW hal yang paling dia cintai, ya, beserta melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi manusia seluruhnya. Jadi Nabi Muhammad SAW harus lebih dicintai. Allah Subhanahu wa taala harus dicintai daripada yang lainnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad harus lebih dicintai daripada diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW harus lebih kita cintai daripada diri sendiri. Harus lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada istri kita, kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita kepada orang tua kita, bahkan kecintaan kita kepada para sahabat, teman-teman kita. Ya, harus Rasulullah SAW dilebihkan kecintaannya. Nah, kemudian yang keenam ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum adalah al-inqiyad. Al-inqiyad, ya, mengamalkan. Ya, lawannya adalah meninggalkan. La ilaha illallah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalimat ini mengharuskan adanya pengamalan. Pengamalan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan.
dan mengamalkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islamlah dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak mau mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, maka dia tidak disebut dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini tidak disebutkan hadisnya. Ya, dalam hadis arba'in, ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak akan pernah beriman seorang sampai dia membawa hawa nafsunya kepada perintah Rasulullah SAW. Jadi harus mengamalkan semua perintah Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adalah al-qabul, menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dengan lisannya, dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tetapi justru bersikap takabur, sombong, maka itulah yang menjadi sebab orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum dalam surat Shafat ayat 35 sampai 36. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Uhsyurul ladzina dzalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah." Nah, malaikat, kumpulkan orang-orang yang telah berbuat zalim, kumpulkan orang-orang yang telah menyekutukanku bersama teman-teman mereka, istri dan yang lainnya. Semua orang-orang yang berbuat sekutu Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan malaikat. Kumpulkan mereka. Dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan mereka. Fahduhum ila siratil jahim. Maka seretlah mereka kepada jalannya neraka jahanam. La haula wala quwwata illa billah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka sejenak, mereka akan ditanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan beberapa ayat setelahnya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-35 sebab mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan mereka dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia, ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sembahan kami gara-gara orang tadi, orang Muhammad ini penyair lagi gila. Lihat, mereka mendustakan karena sebab takabbur, sebab kesombongan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan la ilaha illallah tetapi dalam hatinya melakukan kesombongan, maka itulah yang akan menjadikan orang tadi masuk ke dalam neraka. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm kamathalil ghaisil katsir asaba arda, fakana minha naqiyyah qabilatil ma' fa'anbatat al-kala wal 'ushba al-katsir, wa asaba minha ta'ifa ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'a. Fadzalika mathalu man faqiha fid din wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi." Dalam hadis tersebut terakhir Rasulullah SAW mengatakan, dan itulah permisalahan, ya, Rasulullah SAW memberikan permisalahan orang-orang, ya, orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalimat tauhid, ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Allah Subhanahu wa taala harus diterima. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ajarkan rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah kepada keluarga kita.
Ajarkan rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah kepada tetangga kita, kepada orang lain, sebarkan. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak mau mengetahui, entah mereka tersibukkan dengan perkara dunia atau entah mereka memang benar-benar tidak mau mempelajari syarat-syarat la ilaha illallah. Dan ketahuilah, syarat la ilaha illallah ini jika diamalkan oleh seseorang, dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Sehingga para ulama di sini memberikan bab khusus, pembahasan khusus membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, dan juga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mendatangkan rukunnya dan syarat-syaratnya, maka mereka akan mendapatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba, laki-laki atau perempuan, qala la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, thumma mata 'ala dzalik, kemudian meninggal dunia di atas keyakinannya, illa dakhala jannah, kecuali dia masuk surga. Tentunya mengucapkan la ilaha illallah kemudian mendatangkan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, orang akan selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Tidak akan masuk dalam neraka ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah dan mendatangkan syarat-syarat la ilaha illallah dan rukunnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis pertama diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang mana orang tadi ikhlas mengharap ridha Allah SWT, mengharap wajah Allah SWT. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mendatangkan rukun la ilaha illallah dan syarat-syaratnya, mereka akan Allah keluarkan dari neraka. Sebagaimana dalam hadis syafaat yang panjang sekali, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya Allah SWT berfirman, "Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Keluarkanlah wahai malaikat penduduk neraka yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan di dalam hatinya terdapat sekecil keimanan. Sekecil keimanan. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, mendatangkan rukun dan syarat-syaratnya, maka dia akan bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan dari hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keutamaan la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mendatangkan rukun dan syarat-syaratnya, maka akan terjaga harta dan jiwanya ketika di dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, hadis yang sudah kita bahas, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Rasulullah aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad 'asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqi. Maka dia akan terjaga dariku harta dan jiwanya. Maksudnya tidak akan dirampas hartanya sebagai ghanimah, atau juga tidak akan diperangi oleh Nabi, dibunuh oleh Nabi SAW ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah. Illa bihaqqi, kecuali ada haknya. Misalkan murtad. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisab perhitungan orang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian yang keenam, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang terakhir, ya, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah yang didasari oleh rukun dan syarat-syaratnya, dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Lihatlah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka mendapatkan rasa aman. Ya, hartanya tidak terkena, jiwanya juga tidak dibunuh. Bahkan Allah akan memberikan rasa aman di negaranya, di tempatnya, di wilayahnya dia, jika benar-benar keimanan tersebut tersebar dan tidak mengotori dengan kesyirikan di daerahnya. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Na'am. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita sudah mengetahui betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengetahui bahwasanya tugas diturunkannya Rasul, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab suci, tujuannya hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Maka hendaklah ketika kita mengetahui ilmu, kita berusaha bersemangat mengajak umat Islam untuk kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah terjadinya musibah, ya, bala musibah, kemudian banjir, tanah longsor, bencana-bencana yang lainnya, itu semuanya melainkan karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka terkotori kalimat la ilaha illallah dengan kesyirikan. Maka tugas kita seorang muslim yang mencintai sesama muslim yang lainnya harus mengajak orang lain dalam kebaikan, sebagaimana para sahabat mereka mengajarkan, gemar bersemangat mengajarkan kebaikan pada murid-murid mereka. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.